Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man nahaja fi sabilihi ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjidatul Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai duduk kita pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan kalimat tasyukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita sampai pagi hari ini adalah bukti bahwa Allah itu masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambahkan, menyempurnakan, memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taat sama Allahnya sudah mulai sempurna, maka dia pasti akan mengalir kepada kebaikannya kepada orang lain. Yang nomor 2, mari kita bersalawat kepada Nabi dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad, agar majelis ilmu ini disebut sebagai majelis zikir. Maka syaratnya harus ada hamdalah, harus ada salawat. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membaca hamdalah dan salawat, berarti Bapak Ibu sedang ada di majelis ilmu, majelis zikir yang dilingkari oleh malaikat, yang malaikat ini berdoa untuk Bapak Ibu, ampunilah dosanya orang-orang yang di majelis zikir, kasih rahmatlah orang-orang yang ada di majelis zikir. Ini sebenarnya sama. Jadi kalau hari ini kita ngajinya offline atau online itu sama saja. Jadi pesan saya kalau Bapak Ibu ngaji online, ya tetap aja Bapak Ibu berwudu, Bapak Ibu rapi dan lain sebagainya, karena itu namanya majelis zikir. Yang nomor 3, ngaji kita hari ini adalah masih lanjutan yang bulan yang lalu kita online. Saya lupa nomornya berapa. Yang pasti ngajinya adalah adab tentang kita kepada sesama manusia, sesama orang Islam. Nomor berapa kemarin itu? Sekarang nomor 5 kali. Tadi batasan di situ. 1, 2, 3, 4 sudah kita bicarakan nomor 5 kayaknya. Yang nomor 5 Bapak Ibu sesama Muslim diperintahkan untuk ayyabarro qasamahu. Oh, ini sudah nih. Bapak Ibu disuruh berbuat baik ketika membagi bagian kepada orang Islam. Kemarin yang masalah Ustaz ini korban itu kan sudah dibaca. Dan nomor 6 ya. Yang nomor 6 judulnya adalah ayyan sakhalahu idza stansakhahu fi syai'in al-asya. Kita disuruh memberikan nasihat apabila saudara kita minta nasihat. Hari ini itu mungkin semua kita minta nasihatnya begini. Ini sebenarnya coronanya kapan berakhir ya? Kalau saya yang ditanya, saya juga nggak tahu. Akhirnya ya sudah, kita nikmati sajalah ini corona. Dinikmati dalam arti ya berakhirnya kapan ya mau. Tadi malam saya baca gosipnya Bu Sri Mulyani ngomongnya ini karena urusan duit kali ya. Jadi pandemi ini akan berubah jadi endemi tahun depan. Itu kata Bu Sri Mulyani. Tahun depan itu berarti masih 6 bulan ya. Ini Agustus. Ya 5 bulan lah ya. Masih 5 bulan. Itu kata Bu Sri Mulyani. Nanti beda lagi kata Pak Jokowi, beda lagi kata Pak Luhut. Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Daripada nasihatnya masalah corona, mungkin Bapak Ibu ganti aja, minta nasihatnya yang lain-lain. Ustaz, kalau saya meninggalnya besok Minggu, 1 bulan lagi, sehari lagi, kira-kira saya harus ngapain? Itu mungkin lebih baik ya. Akhirnya kalau pertanyaannya begitu, saya ingin sampaikan kepada mereka, ya banyak amal soleh aja. Banyak amal soleh, banyak berbuat taat, gitu. Tapi tidak usah semua uangnya diinfakkan, usahakan kan sudah mau kiamat, jangan. Kayak kasus di Jawa Timur gitu ya. Jadi memberi nasihat itu bagian dari agama Islam. Jadi kalau orang tidak pernah dinasihati, ya nanti kayak Fir'aun begini. Fir'aun itu ratusan tahun nggak pernah ada yang nasihatin, tiba-tiba ada yang nasihati Nabi Musa namanya. Mau dia nggak terima.
selama ini nggak pernah ada yang ceramah, diceramahin nggak terima. Ya sama dengan di Kemang ya sama. Orang kalau nggak pernah ke masjid, tiba-tiba datang ke masjid panas duluan, pasti pertama itu panas dulu. Panas, oposisi ini biasa ya. Itu cuman respon awal saja, karena nggak pernah memberi nasihat. Akhirnya memberi nasihat ini adalah bagian dari keimanan kita. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran surat Al-Asr itu, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati kebenaran-kebenaran itu. Ambil minal umur bimakna annahu yubayyin lahu ma yarahu al-khara fi syai'. Artinya apa? Nasihat ini Bapak Ibu disuruh menjelaskan kepada saudaranya ketika Bapak Ibu melihat sesuatu itu baik. Awis shawab fil amr, atau urusan itu benar. Jadi ada benar, ada baik kalimatnya Bapak Ibu. Wazalika, ini karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. Apabila salah satu di antara kalian meminta nasihat, maka hendaknya ia memberikan nasihat kepada saudaranya tersebut. Ini perintahnya Nabi. Pertanyaannya, dimintai nasihat apa enggak kan itu? Kan kalau tidak pernah minta nasihat, bagaimana caranya minta nasihat? Maka bersyukurlah ketika momen-momen tertentu itu memang perlu ada nasihat. Misalnya Nabi SAW kalau ngasih nasihat itu tidak perlu ada kajian 1 pekan 1 kali gitu ya, acara apa. Tidak seperti itu. Nabi Muhammad itu kalau ngasih nasihat itu lihat momentumnya aja. Banyak orang kumpul ceramah, ada orang ngobrol itu duduk ceramah. Itulah nasihat Nabi. Duduk liatin langit ceramah, duduk. Pokoknya ceramah terus, itulah Nabi Muhammad. Kalau enggak Nabi ditanya. Ya, kalau suatu hari ada seorang sahabat lagi nginep di rumah Nabi, namanya Abdullah bin Mas'ud. Dia nanya sama Nabi, saya mau bertanya, bukan Nabi yang, jadi Nabi yang meminta kepada dia untuk bertanya kepada Nabi. Wahai Abdullah, sal an syai'in. Anda bertanyalah kepada saya tentang sesuatu. Nabi Muhammad SAW meminta seperti itu. Sahabatnya bertanya, pertanyaannya pendek sekali. Man yurafiquka fil jannah. Wahai Nabi, siapa nanti orang yang akan menemani Anda tinggal di surga? Wah, pertanyaannya kan sederhana itu. Gampang aja. Siapa yang menemani Anda nanti tinggal di surga? Berarti sahabat ini tahu persis bahwa Nabi Muhammad pasti di surga. Makanya dia bertanya. Lalu Nabi SAW kayaknya jawab surga ini tidak terlalu menarik kali. Pertanyaan yang lain ada nggak? Soal apa sih? Ada soal yang lain nggak selain ini misalnya? Oh enggak, saya nanya itu saja. Akhirnya Nabi SAW mengatakan apa? Fa'in bikasratus sujud. Maka saya akan bantu Anda. Yang akan menemani diri saya adalah orang yang paling banyak bersujud kepada Allah SWT. Banyak-banyak sujud. Belakangan sujud ternyata jadi obat orang sesak nafas. Itu benar nggak ya? TikTok itu. Yang kami sujud terus digedor-gedor terus batuk-batuk. Itu TikTok ya. Tapi dokter itu yang ngomong itu, spesialis itu. Akhirnya sekarang yang Islam sama nggak Islam ikut sujud juga, walaupun mungkin nggak pakai wudu, nggak pakai baju sarung rapi, gitu kan, ikut jengkeng juga gitu loh. Ya sujud itu kan jengkeng tau biasanya, ikut jengkeng terus batuk-batuk sehat gimana coba? Kalau nggak dia jengkeng di tempat tidur, pokoknya jengkeng aja karena jengkeng bikin dia bisa napas. Kalau dia tidak sujud sesak napas, ya deket matinya aja itu orang kan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Banyak orang yang kemudian percaya sama ilmu TikTok itu lah, akhirnya begitu. Padahal itu Nabi sudah dari dulu. Gitu loh Pak. Nah, coba Bapak Ibu nanti datang ke ustadznya masing-masing nanya, minta nasihat lah kali-kali, ya sebulan sekali atau 3 bulan datang untuk bertanya ini gimana kehidupan. Gitu mungkin begitu. Ada baiknya lah Bapak Ibu bertanya. Ya paling kecil bertanya tentang kabar kan Bapak Ibu. Satu itu. Yang nomor 2, ada hadis Nabi juga yang menyatakan ad-dinu nasihah. Agama ini nasihat. Wasuila, lalu ditanyakan kepada Nabi, liman, buat siapa wahai Rasulullah?
Faqala, maka Nabi menyatakan, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim wal muslim qat'an min jumlatihim. Nasihat ini dari Allah, dari Rasulnya, para malaikatnya. Kitab-kitab itu kan ngasih nasihat sama kita, suruh percaya sama malaikat, baca Al-Quran, karena itu isinya nasihat semua itu. Kalau malaikat itu nyertai kita, malaikat itu membantu kita. Bapak Ibu kalau nanti pagi infak, ada malaikatnya yang datang baca doa ya lah. Bapak Ibu lagi ngaji, ada malaikat pula yang datang ke situ bantu Bapak Ibu. Bapak Ibu tidur sambil berwudu, malaikatnya juga ikut mendampingi Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tidur kan didampingi malaikat, kalau wudu ya. Artinya kalau Bapak Ibu tidur berwudu, malaikatnya nungguin Bapak Ibu jadi security-nya. Dan malaikat ini baca doa sampai nanti Bapak Ibu bangun. Doa yang dibaca malaikat adalah Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, tolong ampuni dosanya orang yang tidur sambil wudu ini. Ya Allah, tolong kasih rahmat orang yang tidur sambil berwudu ini. Akhirnya ada, ini saya ngomongin TikTok karena mungkin 3 hari ini saya buka medsos Bapak Ibu ya, lihatin iklan promosi itu, promosi saya di UIN dulu kan. Akhirnya saya ketemu tadi malam di TikTok ini, doa untuk melunasin hutang. Bahasa Jawa doanya, cuman saya susah nyusun kata, tapi bahasa Jawa itu. Pokoknya matanya budek, telinanya budek gitu lah. Pokoknya yang tukar roti keraku, cuk. Waduh, yang nonton buahnya itu doa biar lunas hutang itu. Jadi dia bilang apa? Pokoknya yang lagi hutang biar takut sama dia, ras itu teko, gitu-gitulah. Lah artinya untuk nyari data bahwa karena kita orang ngaji gitu ya, Bapak Ibu kalau punya hutang banyak, kalau tidur berwudu terus aja gitu, jangan dengerin TikTok tadi gitu maksud saya. Berwudu aja kalau hutangnya banyak. Ya. Bagaimana kalau nggak punya hutang? Ya Bapak Ibu share aja di grup, siapa yang mau hutang sama saya. Jadi jangan diem aja, nggak punya hutang diem, kebanyakan hutang juga diem, janganlah. Akhirnya nanti kita akan saling. Oh, ada yang mau minjem bikin. Ada nggak begitu di sini? Yang nggak punya hutang, nulis di grup siapa yang mau hutang sama saya. Terus kalau yang sudah punya hutang, itu dia tidurnya berwudu lalu berzikir minta hutangnya dilunasi. Kan itu menarik Bapak. Nah, kita Bapak adalah bagian dari a'immatul muslimin yang untuk memberikan nasihat. Ya, kalau RT dinasihatin, RW dinasihatin, presiden juga punya nasihatnya, Bapak. Gitu. Semua orang butuh nasihat. Nah, disitulah profesinya, mungkin kalau di Indonesia guru ngaji, profesornya akhiratnya untuk pendampingan itu, biar dia nggak lupa. Hanya permasalahannya ketika seorang pejabat punya asisten keagamaan, optimal apa tidak, begitu. Nah, ini yang jadi problem kalau asisten agamanya malah justru ikut sama dia gitu. Bisa nggak dibikin-bikinin pokoknya begini, oh bisa, wah ini enggak, ya ini agamanya nggak laku kalau rusak nah gitu. Jadi harus ada prinsipnya, kalau nggak berani nasihatin jangan jadi agamawan dong kan gitu. Akhirnya ya macam-macam orang, dan Bapak Ibu harus diingat betul, setiap kita ini kan punya pendamping, pendamping baik sama pendamping tidak baik, korin namanya kan, dan itu terus beradu setiap saat. Ya, yang nomor 7 Bapak Ibu, nomor 7, ayyuhibba lahu ma yuhibbu li nafsi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi. Bapak Ibu disuruh mencintai saudaranya itu sebagaimana dia mencintai dirinya. Wa yakrahu lahu, dan dia disuruh tidak menyukai terhadap saudaranya itu apa yang dia tidak sukai. Jadi kalau kita suka makan A, saudara kita itu juga suka makan A gitu. Suruh samalah perintahnya begitu. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah satu di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Bapak Ibu pengen sehat, saudaranya juga pengen sehat, gitu ya. Nah,
Akhirnya apa? Ada saling menjaga. Kalau lagi pilek jangan ke masjid dong. Nah, itu kan. Alasannya apa? Mencintai saudaranya. Kalau lagi panas jangan ke masjid dong. Alasannya apa? Mencintai saudaranya. Gitu. Biar saudaranya tidak kena sesuatu yang dia tidak suka. Karena dia kalau sakit nggak suka, saudaranya juga sama. Kalau sakit nggak suka, kan itu. Jika kita disuruh bawa dari kita yang dicintai oleh kita, berikanlah kepada orang lain. Wa yukrahu lahu ma yakrahu nafsi, dan dia disuruh tidak menyukai. Maksudnya apa? Di sini ada syaratnya. Hadhihi ziyadah laysat fi sahih innama hiya fil musnad Imam Ahmad. Ini penjelasan hadis Bapak Ibu, bahwa kata-kata yukrah ini adalah tidak ada dalam Sahih Bukhari, tetapi ada di musnad Imam Ahmad dengan lafaz wa an tuhibbu lin-nasi ma tuhibbu li nafsik wa tukrahu lahum ma tukrihu li nafsik. Jadi kalimatnya untuk tidak memberikan sesuatu yang tidak disukai. Kalau dirinya nggak suka, ya orang lain pasti nggak suka. Akhirnya saya ingin bilang sama Bapak Ibu, kalau bikin polisi tidur itu Bapak Ibu tidak enak, itu orang lain juga pasti tidak enak. Maka kalau bikin polisi tidur yang enak, biar orang lain juga enak gitu. Tapi kalau itu nggak enak dibikin juga, namanya nekat, enak. Kemudian hadis yang nomor 2, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadi idza istaka minhu udwun taja'alahu sa'irul jasadi bisyahri wal khuma. Perumpamaan orang mukmin di dalam mereka berkasih sayang, mereka berlemah lembut, mereka menyayangi, mencintai seperti satu tubuh. Idza staka minhu udwun, apabila ada bagian dari tubuh itu yang sakit, tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal khuma, akan mengajak kepada seluruh organ tubuh tersebut tanpa ada tidak tidur dan tidak lelah, tidak capek, tidak bosan. Khuma. Ini kalau dalam bahasa kita hari ini, Bapak Ibu, hari ini yang lagi Bapak Ibu seriusi untuk dijaga sehat apanya? Jantungnya, hidungnya, mulutnya, atau pikirannya? Pikiran. Bapak Ibu lagi konsentrasi ke pikirannya. Kolesterolnya naik tinggi, masalah. Darahnya naik, masalah. Kan berarti harus bagaimana? Semuanya harus dilibatkan, semuanya disuruh kerjasama. Kalau pikirannya kenceng gitu ya, kakinya disuruh ngasih tahu lah, jangan kenceng-kenceng lah, gitu kan ya. Dikasih tahu lah, dikasih tahu. Kakinya ngomong, tangannya ngomong, terus semuanya ngomong. Gitu. Saya bisa ceramah begini, tapi kerjanya susah juga loh. Susah. Ya kayak saya 3 minggu yang lalu, sebulan yang lalu lah ya, saya tinggal di rumah. Gitu. Ke klinik sampai 3 kali, kan darahnya naik. Itu apa sebabnya, kata saya. Oh sebabnya ternyata mikir anak saya sama istri saya. Waktu saya takziah ke Cilegon, ke Kiai travel kami meninggal kan, saya ikut macam-macam kan, nyolatin di depannya, ngobrol sama anaknya yang harus mandiin gitu ya, mikul, waduh gitu. Wali kota nggak pakai masker juga itu di Cilegon itu. Ya karena kiainya kelas wali kota, jadi wali kota, wakil, dan dia datang kira-kira gitu. One orang, jam 1 siang itu baru dapat info bahwa Pak Kiai ini tuh positif COVID-19. Waduh, udah perut lapang, anak istri saya ikut, wah kepikiran terus naik itu tuh. Udah, akhirnya saya ngajak pulang, Pak kita pulang aja, nggak nyaman malah kita ini. Anak saya itu waktu berangkat tuh nggak apa-apa, giliran di mobil pulang batuk-batuk terus. Wah tambah naik bapak pikiran saya, wah. Termasuk yang ini punya travel juga nanya, tadi kayaknya anak nggak batuk terus. Iya, kok batuk terus, kenapa ini kata? Waduh, mulai kepikiran naik lagi tuh pikiran. Udah, sehari setelah itu anak saya badannya panas juga. Pergilah ke bidan. Saya ditanya sama teman saya, gimana kabar Ustaz? Saya sehat, istri sehat, anak gimana? Itu dia, anak saya agak panas badannya. Ternyata itu nggak bisa selesai, darah turun itu terus 3 minggu, 3 kali saya ke klinik. Wah
ini darahnya kok terus jadi 45, 145 ya, 145 per sekian. Oh ini yang bikin pusing, kayaknya sih pikirannya Pak. Jadi pikirannya gimana cara ngelolanya Pak? Susah. Lola pikiran itu saya sebutnya mungkin takdir ya. Orang ada yang model pikirannya seperti itu. Istri saya nyaman aja, saya yang malah jadi lucu gitu. Laki-laki kok lucu gitu. Jadi saya sering diketahui sama istri saya. Sudah lah, nggak usah dipikirin. Ya alhamdulillah, intinya saya diam karena merespon darahnya setelah berobat yang ketiga itu. Ya disuap begitu ya negatif, swabnya negatif. Yang kedua itu negatif. Jadi tidak ada COVID di kami tapi pikirannya kencang gitu, mikirin anak dan takut tertular macam-macam. Jadi pikiran. Saya lagi bayangin ya kalau begitu aja pikiran darahnya naik, gimana kalau orang mikirin duit nggak punya, gitu ya, badan sakit semua, wah, berat kan? Mungkin berat. Akhirnya betul kata Bapak, yang harus diprioritaskan pikiran saja, malah pikir namanya. Perlu latihan ya kayaknya, perlu latihan. Sambil baca data-data. Nah ini tidak bisa diprioritaskan salah satu. Kita konsentrasi ke satu tubuh, takdirnya tubuh yang lain yang bermasalah. Nah sudahlah, kita jaga aja semuanya gitu. Seperti hadis ini. Jadi semuanya diprioritaskan, semuanya mendapatkan tempat, semuanya dapat perhatian, akhirnya sehat semua. Nah Bapak Ibu silahkan dinikmati bahasa ini. Nah, larilah ke orang lain. Orang lain itu sesama muslim. Kalau mereka sakit, kita disuruh sakit. Gitu. Ini kalau saya yang jadi penasihat agama, presiden misalnya gitu ya, tak kasih tahu. Kalau orang Palestina menderita itu Pak Presiden, kita disuruh ikut merasakan. Kira-kira begitu nasihatnya kan? Jadi janganlah pilih kasih. Yang ke Palestina dicap radikal, misalnya begitu. Yang gak ke Palestina Pancasila, bukan begitu caranya. Ada hadisnya bahwa penderitaan mereka, ya penderitaannya kita semuanya sama muslim. Terus kalau ada orang muslim 1000 meninggal, gak pernah direspon. Jadi kan ada satu yang gak muslim meninggal, responnya heboh. Gak adil dong kalau begitu kan? Begitu, nasihatnya begitu. Nanti kalau saya jadi nasihat Pak RW lah, ya sekarang kan belum jadi nasihat siapa-siapa saja. Nasihatnya yang baik-baik saja kan? Artinya apa? Oh ya butuh butuh pembacaan lebih dalam, perenungan lebih dalam agar seluruh organ tubuh kita kemudian bisa merasakan sakitnya tubuh yang lain. Dan dengan catatan bisahari wal humam. Sehari ini sampai nggak tidur. Bapak Ibu pernah kan ngurus orang sakit nggak tidur itu? Tidur nggak bisa, makan yang nggak enak. Emang hadisnya begitu. Artinya kita melotot aja pada kepikiran ini, kepikiran lain. Begitu aja itu ngurusnya. Bisahari wal humam. Ada lagi hadis yang nomor 3. Al-mu'minu. Ini redaksinya berbeda. Mu'min lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Mu'min yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan yang saling mengikat sebagiannya atas sebagian yang lain. Ya kalau Bapak Ibu saat ini lihat tiang itu, lampu sampai atas itu, Bapak Ibu bayangkan aja, ini pasti ada sambungannya Bapak Ibu. Muter nih slope semua Bapak Ibu. Nah, karena slope-nya di bawahnya saling mengikat, di atas juga sama. Di atas juga ada slope-nya juga. Ya ini yang ini kan pasti beton Bapak. Lurus ini kan pasti beton. Yang namanya syuddu, jadi saling mengikat untuk menguatkan, bukan menjatuhkan, bukan menghinakan, bukan mencerai-beraikan. Akhirnya tidak kuat, rapuh. Kalimatnya gampang, tapi mengerjakannya susah. Karena kita lagi memperingati proklamasi, Bapak Ibu, tolong itu spanduk di depan yang ada gambarnya Kiai Nur Ali itu jangan cuma dilihatin tanpa ekspresi, Bapak Ibu. Bapak kalau ngeliatin foto depan itu ada Kiai Nur Ali-nya gitu, Bapak harusnya itu tengok Kiai Nur Ali itu siapa sih, baca manaqibnya, apa hebatnya Kiai Nur Ali, gitu maksud saya. Akhirnya nanti Bapak itu ketemu ilmunya. Pesannya Pak Kiai Nur Ali ini kan sama, cuma satu aja kok sebelum meninggal. Bagaimana menjaga persatuan umat, gitu dia bilang. Manaqibnya salah satu. Alasannya apa? Jangan sampai umat Islam ini mati dalam kondisi tidak bersatu.
Yang disampaikan ya surat Al-Imran itu, Pak. Jadi setelah baca ayat Al-Imran 1-2, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan langsung nyambung itu wa'tasimu bihablillah. Nah, itu ayatnya yang dipakai. Akhirnya mempersatukan umat ini sulit faktanya. Ayatnya hafal semua sih, tapi kalau suruh wa'tasimu problem. Itu baru pahlawan, Pak. Beliau jadi pahlawannya karena nyuruh jadi satu orang itu susah. Akhirnya harus perjuangkan. Mempersatukan orang itu harus perjuangkan. Ada banyak masjid tuh Pak, gara-gara corona ini, corona sudah masalah, masjidnya ikut bermasalah. DKM-nya maunya masjid dibuka, pembinanya maunya ditutup. Coba gimana coba? Maunya gimana rasanya? Jamaahnya akhirnya bingung. Bikin masjid baru aja nanti gimana? Gitu, repot kan maksudnya. Sudahlah, ya DKM-nya pakai data, pembinanya pakai data, duduk rapi, jangan sampai keluar ke jamaahnya ribut. Jangan, kalau mau ribut itu di ruangannya pengurus aja gitu. Tapi jamaah jangan kasih tahu. Oh kita ribut, oke, tapi jangan sampai ke jamaah. Ya, ada juga yang begitu. Kita rapat perasaan pengurus semua kok bisa sampai ke jamaah. Berarti ada pengurusnya yang ikut jamaah ini kan gitu. Artinya pribadinya sang pengurus tidak bisa lepas dari dia jamaah, harusnya kan dijaga kerahasiaan sebagai pengurus gitu maksudnya. Nah ini jaga hadis-hadis begini ini kan sering dibaca, mungkin kita juga hafal semua, cuma untuk mempraktekannya sulit, bersatu itu susah. Kenapa kok susah? Ya memang sudah takdirnya kali ya bukan ya, takdirnya. Tadi saya waktu Ustaz baca doa itu Yujahidina fi Afghanistan itu, saya tak langsung pikirannya saya tuh bingung. Ini yang benar Taliban apa Afghanistan? Saya bingung. Yang harus didoakan itu Afghanistan apa Taliban gitu kan? Bingung saya. Nah, saya nggak ikut amin tadi waktu Afghanistan itu. Yang lainnya saya ikut amin lah saya. Kalau bapak ibu amin semua ya Pak. Muslimin di Afghanistan. Saya Afghanistan. Talibannya juga muslimin juga gimana? Saya Afghanistan nggak ikut amin tadi lah. Yang lainnya saya amin semua lah. Maksud saya ini kan perdebatan yang status ya, istilah namanya loh. Kalau saya sih senangnya ya negaranya dari mana? Afghanistan. Ya sudah, Afghanistan aja lah, nggak usah ada Taliban saya gitu ya. Ya Taliban ngambil ya berarti Afgan aja yang benderanya diangkat. Gitu. Tapi orangnya orang Taliban kan gitu harusnya. Ya sembuh loh Pak. Ya repot ada aja lah. Ya saya karena menerjemahkan doa itu saya milih dong mau yang amin yang mana nih yang enggak yang gitu yang wah ini masih diperdebatkan. Soalnya kalau hari ini kita lihat YouTube Bapak Ibu lihat YouTube ya. Ini kan Afgan sama Taliban ini kan masih diperdebatkan nih ributnya nih. Masing-masing ribut. Tinggal nunggu perang saudara kan katanya gitu ya. Loh, perang saudara mana yang harus kita bantu? Kita bantu Afgan berarti membunuh Taliban, bantu Taliban bunuh Afgan sama-sama Islam juga. Nah gitulah Bapak. Ya nanti kalau sudah ketemu apa bahasa yang tepat, nah, baru kita aminkan. Ini Afgan apa Taliban yang berdiri negaranya? Bapak yang dirahmati Allah SWT, semoga di Baitur Rahman karena sudah ngaji yang seperti ini bisa lebih baik Bapak ya. Cara berorganisasi. Sebutlah urusin negara Baitur Rahman. Baitur Rahman ini kan negara. Kalau mutunya seperti ini, semangatnya seperti ini, ya bersatu. Yang kecil-kecil harus disingkirkan, bukan disingkirkan lah ya, dikurangi lah. Oh ini keributan kecil gitu, Pak. Oh ya sebenarnya yang paling contoh paling enak itu Pak RW itu kan pasti jadi ketua satgas di sini ya. Masjid pengennya buka, RW-nya pengen tutup, contohnya begitu harusnya. Nah ini kan butuh ngobrol antara Satgas Covid-nya sama DKM masjidnya. Mau dibuka dalilnya apa, kalau tetap ditutup seperti apa. Ya kalau saya ditanya sama Pak RW, saya jawabnya begini, Pak, ya ditutup tidak apa-apa, yang penting ada azan aja lah, gitu aja kalau saya. Yang penting di azannya aja. Ya, karena azan ini yang menarik dalam arti bisa melindungi lingkungannya dari ya, penyakit istahwadha alaihim syaitan, setannya banyak di situ, itu penting Bapak.
Nah, terus data-data ilmiahnya juga disampaikan. Di Kemang ini kok sampai yang kena sampai 150 misalnya gitu ya, itu orang mesjid semua atau orang kantoran yang nggak pernah ke masjid misalnya begitu, itu juga perlu dong disampaikan. Jangan-jangan bukan dari masjid sumbernya. Nah, terbang di pesawat tiap hari, ya gimana orang terbang terus nggak mau kena COVID, yang terbang-terbang ini kan itu masalah. Misalnya kayak gitulah, akhirnya ada keputusan buka atau tutup, lanjut atau berhenti. Baik, yang nomor 8 ayat surahu wala yahduluhu. Nah ini yang menarik, fi ayyu mawatin ihtijaju fi ila naslihi wa ta'yidihi. Kita diperintahkan untuk menolong saudara kita, tidak boleh menghinakan mereka di negara manapun yang membutuhkan pertolongan itu dan membutuhkan penguatan dari kita. Nah, kan dasarnya negara di mana saja kan Bapak. Alasannya karena hadis Nabi Muhammad SAW, unsur akhaka zaliman au madluma. Tolonglah saudaramu yang berbuat aniaya atau yang sedang teraniaya. Zalim madlum harus ditolong. Yang berbuat zalim diceramahin, yang terzalimi juga diceramahin. Ya sabar, ya, kalau yang zalim jangan begitu, nanti mati-mati juga, ya begitulah. Jadi disuruh menolong. Ini kan nggak pakai bahasa wilayah ya. Di mana saja saudaramu, tolonglah ketika dia zalim atau menzalimi. Wasuila an kaifiyati nasrihi wa huwa zalim. Lalu Nabi ditanya bagaimana caranya menolong saudara kita yang dia berbuat zalim. Faqala ta'khud fawqa yadayhi, bimakna tahjizu an zulmi wa taqulu bainahu wa baina fi'lihi fadzalika nasruka lahu. Bapakku disuruh memegang tangannya. Artinya memegang tangan apa? Pendekatannya persuasif. Kalau ada orang zalim tidak bisa dinasihati pakai kekerasan Bapak. Dideketin, dialog lah kalau bahasa kita hari ini Bapak. Jadi bukan ujuk-ujuk di penjara terus gitu loh. Diajak dialog, diundang. Ada imam misalnya kurang tepat, ya diundang lah Bapak. Jangan sepihak diberhentikan. Ada ustadz lagi ngaji kurang tepat, ya diundang aja, diajak ngobrol Bapak. Jangan langsung diberhentikan. Jangan-jangan dia lagi punya problem psikologi di rumahnya, istrinya lagi gini, anaknya lagi begini, akhirnya dia ngajinya begitu. Kan sudah puluhan tahun ya. Nah, mari kita bicara cara yang baik gitu. Jadi tidak mudah mengeluarkan orang berkata seperti itu. Ini bahasanya Pak, zalim aja harus ditolong, madlum juga harus ditolong. Gimana? Bagaimana kalau dia nggak pernah berbuat zalim, masa tiba-tiba mau disia-siakan? Akan nanti balik ke diri kita, karena suka menzalimi orang, kita akan menderita dengan sendirinya. Begitu. Saya setuju kalau ada masjid itu punya mekanisme untuk mengangkat dan memberhentikan orang. Saya setuju. Setuju itu artinya ada manajemennya lah, ada timnya lah untuk mengangkat dan memberhentikan itu. Jadi kita tidak boleh mengangkat orang, memberhentikan orang pakai subjektisme masing-masing pengurus, itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya Al-Azhar Jakarta Permai itu, dia kalau mengangkat imam itu, dia harus mengundang yang ahli imam, ada ahli hafid 30 juz diundang untuk menentukan. Jadi kita yang punya masjid ini cuma dengerin aja, lalu nanti menyetujui memilih gitu. Rekomendasi yang ahli Quran siapa, kita rapatkan aja. Jadi jangan yang menentukan itu ya kita mau nyari imam tapi kita nggak ngerti baca Quran gimana? Kan akhirnya subjektisme semua. Nah, bikinlah timnya itu, yang angkat dia, nanti yang memberhentikan dia juga. Itu kan bagian dari apa? Manajemen kantor kan itu ya. Kantor juga begitu, ada SP1, SP2, SP3 baru boleh diberhentikan, kan tidak ujuk-ujuk. Nggak ada kan? Kalau begitu ribet, susah. Nah, ini banyak masjid yang kayaknya belum ada seperti ini. Masih banyak yang pakai perasaan lah. Cocok iya, nggak cocok ya hilang. Saya juga masih begitu. Saya kalau ada masjid dulu saya doakan, semoga sampai sehat, selamat dan sebagainya. Semoga.
Namanya aja birokrasi Mesir juga cocok, ya nggak cocok, ya dihilangkan, udah begitu. Banyak seperti itu. Nah, saya berharap Baitur Rahman ini karena sebenarnya sarjana S3 gitu ya, coba agak pintar dikit lah cara berorganisasi. Kalau kita pengen bahagia, ya belajarlah dari hal seperti ini. Agama Islam itu nyuruh nolong saudara kita yang terzalimi aja harus ditolong. Yang menzalimi juga, masa dia nggak pernah berbuat zalim kita zalimi, makan gitu loh. Artinya kan jauh dari benar kan itu. Apa sih salahnya orang ini misalnya gitu. Bapak Ibu coba kali-kali kalau ke Mekah Madinah ini ya, menikmati sholat zuhur sampai subuh. Apa yang pernah terbersit dalam pikirannya Bapak Ibu pada waktu itu? Saya Bapak ya, saya kalau di Mekah Madinah sholat itu yang terbersit itu begini. Kalau imamnya lagi wena, ya saya menikmati saja. Kalau imamnya subuh yang di Madinah itu kan selalu imam yang paling sepuh, suaranya serak, kadang-kadang sering lupa gitu ya. Itu berkali-kali. Saya sebenarnya pengen kesal juga ya, tapi kali ini di Madinah ya, nggak boleh lah kita kesal sama imam ya. Artinya apa Bapak Ibu? Jamaah itu mungkin perasaannya sama dengan saya itu. Kalau di masjid ini ada imam satu bagus, yang satu setengah bagus, tapi kan dia tetap apa 30 juz, berarti tetap bagus gitu. Mungkin suasana hati makmumnya saja yang sedang tidak nyaman. Artinya apa? Ini imam jangan yang bagus tetap dipertahankan, yang nggak bagus langsung dihilangkan gitu maksud saya. Jangan. Karena sama-sama imam. Tadinya ngangkat pakai prosedur, ngangkatnya pakai kehormatan, ya harusnya diberhentikan cara kehormatan. Misalnya ada aturannya, imam diberhentikan kalau absen 3 kali berturut-turut tidak imamin. Nah, itu kan jelas. Oh, bikin dong yang begitu. Misalnya begitu. Kuliah subuh misalnya, saya misalnya jadwal saya pas subuh minggu keempat nggak datang 2 kali langsung dikeluarkan, pasti kita terima. Tapi kan nggak pernah ada itu dari awal. Ada nggak di sini? Belum ada. Termasuk khutbah Jumat. 2 kali khutbah Jumat tidak pernah datang dalam 1 tahun, bilang misalnya. Bagus, itu namanya manajemen kan Bapak. Nah, akhirnya apa? Kalau kita punya seperti itu kan gampang tuh, tinggal contreng-contreng aja kan. Ada datanya gitu. Ustaz maaf, ini kan perjanjian dari awal kalau 3 kali sampai izin, apapun izinnya gitu ya, berturut-turut kan memang boleh dikeluarkan. Nah itu namanya nggak boleh Bapak Ibu, sesuai prosedur yang ditetapkan oleh negara Baitur Rahman gitu maksud saya. Kalau saya malah ngingetin masjid Bapak Ibu, ya Pak Heri, besok gak sembuh kan nggak? Besok aja sebelum Pak Heri, besok tuh minggu keempat loh Pak Heri saya. Kalau minggu depan saya sudah ngaji di Galaksi nih, minggu kelima. Coba tengok dulu lah kalendernya. Oh benar Ustaz, besok keempat katanya. Loh iya dong, jadwal saya kan minggu keempat, saya bertanya saja. Kalau minggu kelima saya biasa tak kasih ke jamaah untuk berebut gitu. Untuk minggu keempat berebut lah. Siapa yang duluan ya kita akan ke situ. Gitu. Tapi yang sudah masing-masing kan kita mengingatkan, ini kok sudah hari Sabtu sore ya? Iya. Kok belum ada WA dari Pak Heri ini, kuliah subuhnya online apa offline gitu kan? Akhirnya saya tanya, kalau rumahnya Pak Haji Heri lupa, kalau hari ini itu akad keempat kan jadwalnya kita begitu Bapak ya. Jadi kalau yang zolim saja harus ditolong, yang teraniaya juga harus ditolong, caranya beda-beda. Makanya Nabi nyuruhnya ambil tangannya, lalu dinasihati biar orang itu jadi baik Bapak. Nah, mana tadi? Bukan. Baik, terus mana tadi kalimatnya? Mana tadi? Wa tastahillu fihi wa taqulu bainahu wa baina fihi fadzalika nasruna. Orang yang zalim itu cara menolongnya apa? Bisa berubah. Yang tadinya berbuat zalim akhirnya tidak berbuat zalim. Nah, ini Bapak. Saya pengen menyelamatkan Bapak Ibu sebenarnya. Kenapa saya nyuruh Bapak Ibu bikin tadi itu peraturan? Pak Duron ini jago bikin peraturan Pak. Sebenarnya bikin draftnya dulu. Bikin peraturannya Pak Kalim. Manajer itu Farma Pak. Bikin peraturan bukan. Tinggal aja dikerjakan. Bikin aja peraturan. Imam akan diberhentikan kalau Ustaz diberhentikan kalau udah begitu doang, tanda tangan sama negara Baitur Rahman. Akhirnya kita kerja pakai
manajemen kan tidak menzalimi. Nanti kan ada perubahan kan akhirnya kan? Oh iya, kalau sudah berubah berarti kita menolong saudara kita yang sedang berbuat zalim. Lalu apa? Waqalihi, ada lagi hadis Nabi, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yahqiruhu. Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lainnya. Peraturannya la yadlimuhu, kamu jangan menzaliminya. Wa la yakhduluhu, kamu jangan menghinakannya. Wa la yahqiruhu, dan kamu jangan meremehkannya, karena meremehkan bagian dari kesombongan. Kalau tidak ada saya, kalau tidak ada itu kesombongan. La yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yahqiruhu. Meremehkan, menghinakan, tidak menganggap itu bagian dari perbuatan salah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu kalau sudah muslim sama muslim, jangan ada kata-kata yahqiruhu, yadlimuhu, wala yahqiruhu. Yang ada apa? Memuliakan, yuwaqiruhu, tarahumuhum, wa tawaduhim. Itu yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Oh saudara kita muslim, oh saudara kita gitu. Ini kan sebenarnya nilai-nilai universal dalam kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Cuma ngajinya baru sekarang, harusnya dari dulu gitu. Waqali sallallahu alaihi wasallam, ada lagi hadis yang nomor 3, ma min imri'in muslimin yang suruh musliman fi mawdi'in yuntahaku fi irduh wa tustahallu fi hurmatuhu illa nasarahu Allahu fi mawtinin muhibbu fihi nasrahu. Bapak Ibu, saya tadi ngomong sama Bapak Ibu, kita tidak boleh berbuat zalim, suruh bikin manajemen yang baik. Ayatnya ini Bapak Ibu, ma min imri'in muslimin, siapa saja orang muslim yang menolong seorang muslim di tempat di mana dia tinggal dan menjaga kehormatan orang muslim tersebut, wa tustahallu fi hurmatahu, dan dia berikan kehormatannya, kebaikannya, illa nasarahullahu fi mautinin, kecuali Allah akan menolong Bapak Ibu di tempat yang Bapak Ibu suka menolong tersebut. Berarti bisa dibalik ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau berbuat zalim di masjid ini, Bapak Ibu juga akan dizalimi dari masjid ini. Gitu. Bapak Ibu baik dari masjid ini, Bapak Ibu akan dapat kebaikan dari masjid ini. Karena Nabi nyebutnya fi mautinin, yang suruh di tempat dia menolongnya, dia akan ditolong oleh Allah SWT. Maka ketika Bapak Ibu hendak tadi, Bapak Ibu istilahnya apa ya, ngangkat dan memberhentikan itu, tolong Bapak Ibu dipikirkan dulu dirinya kita. Pada saat kita bikin keputusan itu, ada kezalimannya, ada tidak terima dan sebagainya, maka di situ Bapak Ibu harus hati-hati. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjamin, yang akan menghenyakan, yang akan mengesarakan Bapak Ibu adalah Allah Subhanahu Wa Taala karena berbuat zalim kepada saudaranya yang muslim tersebut. Hadis yang nomor 4 masih sama babnya, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi nar yaumal qiyamah. Siapa orang yang menolak dari kehormatan saudaranya, Allah akan mengembalikan wajahnya orang tersebut ke neraka pada hari kiamat. Menghinakan, mempermalukan, janganlah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sudah suruh apa belum? Nomor 9, sudah. Satu lagi ya. Allah yamassahu bisu'in aw yanaluhu bimakruhin. Bapak Ibu tidak boleh menimpakan kejelekan kepada saudaranya, atau Bapak Ibu memberikan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaranya. La yakhillu lil muslimin ayyurawwi musliman. Tidak boleh seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain itu saling menimpakan kejelekan. Wa qalihi ta'ala, wa qalihi sallallahu la yakhillu lil muslimin ayyushira ila akhihi binadrata tu'bihi. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memberikan isyaratnya kepada saudaranya dengan pandangan yang menyakitkan. Pandangan menyakitkan itu ya mungkin wajahnya asem, sebelah mata, apa ya kalau bahasa saya paling gampang kalau ya, kalau ada orang yang tidak dikenal, dia datang ke masjid itu
tidak pernah diajak ngobrol, itu mungkin bagian dari menyakitkan. Padahal harusnya kan ditanya lah ya, diajak ngobrol harusnya begitu. Karena ini kalimatnya kan menyakiti loh, pandangan yang menyakitkan saudara tersebut. Pandangan ini berarti sikap, attitude-nya seperti apa. Ya mungkin dirangkul dan sebagainya. Ada lagi, innallaha yakrahu adal mu'min. Allah tidak suka kepada orang yang menyakiti saudaranya yang mukmin. Apa saja lah orang yang menyakiti. Ya kalau bahasa yang paling gampang, ngasih dilempar itu kan menyakiti. Memberikan dengan cara tidak baik menyakiti. Ngasih tapi mulutnya nggak bagus juga menyakiti. Bisa gitu loh. Ini kan akhlak-akhlak yang kalau kita sudah tahu adanya kan tinggal mengerjakan. Hadis yang nomor 3, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim yang satu dengan muslim yang lain. Al-muslimu, orang Islam yang benar adalah orang Islam yang orang muslim yang lainnya itu selamat dari lisannya dan tangannya. Nanti Bapak Ibu pernah nggak bayangin begini, Nabi Muhammad ini waktu bersabda begini ini ada apa ya? Itulah hermeneutik. Jadi hermeneutik itu bicara apa? Menjelaskan makna teks, ada peristiwa apa pada waktu itu. Lalu kita bawa ke hari ini. Karena Nabi kok sampai berbicara al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Oh berarti dulu ada orang Islam yang memang tidak membuat selamat kepada saudaranya, itu faktanya. Terus hari ini masih ada ternyata, maka berlaku nasihatnya. Ada sesama orang Islam, tetapi lesannya, tetapi tangannya kepada orang Islam yang lain itu tidak pernah baik. Gitu loh. Ya tangan jelek bagaimana sih Bapak itu? WA jelek, kita nulis jelek, itu tangan jelek kan Bapak? Mukul, ini ada satu masjid bro, yang megang masjid ini mantan premannya Jatinegara. Benar. Dia sekarang jadi imam besarnya sudah lama sekali, tapi masih ada tato jadi imam besar karena hafalannya banyak, badannya gede. Itu kalau ada jamaah begini yang agak aneh-aneh gitu, samperin gebukin di masjid. Beneran. Orang pada takut semua sama dia di komplek itu. Oh serem orangnya, gede. Suatu hari saya pernah, bener nggak sih orang ini preman gitu? Dibawalah saya ke Jatinegara, bener Bapak. Ini orang baru turun dari mobil, itu tukang parkir yang jauh-jauh lari cium tangan sama Pak Haji. Jangan apa atau apa, Cina-Cina aja cium tangan sama Pak Haji. Oh berarti dia preman beneran. Bukan hanya itu Pak Ibu, dia kalau datang, Pak Haji mau ngambil apa? Gitu. Oh betul lah Pak Haji, masa nggak pernah ngambil baju saya gitu. Dalam hati saya, ini preman luar biasa kata saya. Iya preman. Tapi preman seperti ini, dia cium tangan sama saya. Nah itu menarik itu cium tangan. Nah, saya juga nggak tahu ya, itu prosesnya lama sih katanya. Kenapa kok cium tangan? Ya pokoknya saya hormatlah ilmunya sama saya. Kira-kira begitu. Tapi di Baitur Rahman kan nggak ada yang seperti itu, Masa di Baitur Rahman ada preman? Nggak ada lagi. Kalau preman yang lebih halus saya nggak tahu. Oh ini kan kasarnya baru. Maksudnya mungkin nggak. Tapi itu serius. Saya menyebutnya beliau itu seperti Umar bin Khattab gitu. Beneran kayak Umar bin Khattab. Pokoknya dia kalau habis mukulin orang itu nanti datang ke rumah saya. Habis saya gebukin tuh bahas kenapa ada? Habisnya ngomong lagi rapat kok poncang-poncang. Nggak pernah enak ngomongnya tuh aja. Sekarang dia takut sama dia setelah digebukin maksudnya. Jadi banyak yang hormat gara-gara digebukin. Emang kudu ada yang begitu kayaknya. Saya bilang sama beliau gini, Pak Haji, kayaknya saya nanti kalau sampai meninggal, saya udah gak ngaji di masjid ini. Loh kenapa sih? Loh orang masjid ini tuh kan takut gara-gara sampai doang kayaknya. Sampai nggak ada kayaknya saya juga nggak ada itu. Ya tapi nggak apa-apa lah. Ya semoga sih meninggalnya sih duluan sampai aja juga nggak apa-apa. Saya kan masih banyak masjid yang lain kan. Itu beneran bukan? Preman beneran.
tatonya masih ada di sini, di sini ada tato, tapi jadi imam. Nah, saya bilang itu tato bisa dihilangi nggak sih? Ya bisa kalau digosok, tapi mau saya gosok sakit banget Ustaz. Udah biarin apa gosoknya apa dikit-dikit sama begini. Tinggal bekas-bekasnya sih masih sudah pernah digosok beberapa kali, cuma karena dia mungkin kedal ya. Kalau sudah sampai ke tulang mungkin susah, ingat kecuali tulangnya dipotong. Nah, iya tau Pak, habis gimana? Tapi jadi imam loh, hafalannya banyak, suaranya sih sudah, napasnya sudah banyak. Itu contoh saja. Artinya apa sih Bapak Ibu? Kalau dia harus mukulin orang itu dia minta maaf. Ya, lesannya itu nggak banyak ngomong lah, tapi tangannya yang main. Pokoknya sampai digebukin di masjid itu, bakbok udah. Tobat gak lu? Gitu. Minta maaf nggak lu sama Pak Haji? Kamu ini DKM udah capek, kamu cuma rating doang. Udah suruh nyumbang nggak mau nyumbang. Ya kayak gitu yang digebukin tuh. Banyak ngomong gitu loh. Jadi dia kesel kalau ada orang banyak ngomong, tapi apa ya? Kontribusinya nggak ada gitu. Kalau di sini apa ontong ya? Ngomongnya kencang gitu ya. Dia kayak gitu tuh harus ada premannya di situ, kira-kira gitu. Nah, namanya Haji Brak. Namanya Haji Brak. Orang Banten pokoknya. Orang Banten. Orang Banten itu takut sama orang Cirebon. Nah, Cirebon itu Cirebon atau Cirebon? Ada Cirebon. Itu paling ditakut Cirebon sebenarnya. Orang Banten takut sama orang Cirebon, coba. Orang Cirebon atau orang Kranji? Itu silsilah keilmuan Bapak, silsilah keilmuan. Jadi kalau Pak Kiai Nur Ali pernah jalan kaki ke Cirebon, itu karena nyari silsilah ilmunya saja. Ke Cirebon dulu, Cirebon. Sekarang siapa yang nggak ke Cirebon? Ya Cirebon sama dikit pergi ke Pekalongan, ya karena di situ lah, depan situ. Kata silsilah keilmuan. Wallahu a'lam. Terakhir, maqalihi alaihi salatu wassalam, al-mu'minu man aminahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim, rawahu Bukhari Muslim. Orang mukmin yang benar Bapak ya adalah orang yang mukmin lainnya itu aman atas diri mereka dan harta mereka. Ya tidak dicuri, tidak dihinakan, tidak dicaci, gitu. Itu baru mukmin beneran tuh Bapak. Ini ada orang mukmin suka mencaci, menghinakan, mukminnya dicabut Bapak. Turun ke Islam aja deh kalau gitu. Islam masih suka menyakiti, turun lagi ke bawah. Mu'alaf ya. Mu'alaf kok masih rusak juga gitu. Ya pindah agama aja deh, nyusahin loh gitu. Ini artinya kalau di Al-Quran itu ada akrobi, ada istilah muslim, ada istilah mukmin. Itu kan di Al-Quran dibikin istilah itu. Istilah itu ada dalam Al-Quran. Jadi kalau dulu ada orang baru mau masuk Islam datang ke Nabi, dia bilang apa? Wa qalatil a'rabu amanna. Orang Arabi datang, saya sudah beriman. Kamu belum beriman, mau pulang belum jihad belum. Ada aturan mainnya. Arabi itu orang yang baru pertama datang ke Nabi, lalu bertanya tentang keimanan, keislaman, itu baru level-level awal. Tapi kalau kita sudah ngaku sebagai seorang mukmin, ya sebutlah kalau itu sudah haji, gitu ya, sebutlah haji jadi batasan akhir karena sempurna Islamnya. Harusnya kalau sudah haji tidak boleh menyakiti, menzalimi, menghinakan, dan seterusnya gitu. Jadi yang ada harus apa? Menyayangi, mencintai, menghormati apa? Berkasih sayang dan seterusnya. Bapak Ibu, ilmu ini sebenarnya mudah dikerjakan oleh kita kalau kita mau melakukan, gitu? Tapi kalau kita tidak mau melakukan berarti memang belum dapat petunjuk dari Allah SWT. Nah, begitu saja kan. Semoga ada manfaatnya. Dan terakhir mari kita baca doa dulu ya. Doa ini kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai, yang kira-kira sebulan yang lalu masih berteman dengan kita duduk di sini, tapi hari ini mereka sudah berpindah negara di alam barzakh. Ada Pak Haji Ali, ya, teman saya itikaf kemarin satu kamar di atas gitu ya, terus sama istrinya beliau juga ya. Mungkin ada jemaah saya juga yang dekat dengan saya juga meninggal walaupun tidak kena COVID ya. Mari kita baca surat Al-Fatihah sebagai penghormatan kita dan silaturahminya kita kepada mereka yang ada di alam lain. Semoga Al-Fatihah yang kita baca ini mengantarkan kubur mereka jadi lapang,
kubur mereka menjadi bercahaya, kubur mereka menjadi luas, kubur mereka menjadi lebih baik dari tempatnya di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sama kepada kita yang mendoakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.